Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Munawwaroh, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu pada dasarnya siswa tidak suka pada peraturan karena selama ini jika melanggar peraturan maka akan mendapatkan hukuman dan hal itu cenderung mempermalukan diri mereka sehingga siswa akan sering sekali melanggar yang namanya aturan yang ada di sekolah. Maka dalam hal ini kita sebagai pendidik dituntut untuk tidak lagi melakukan hukuman atau tidak lagi memposisikan diri kita sebagai penghukum. Di modul 1.4 ini kita telah mempelajari bahwasannya cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa yang paling efektif adalah dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi di sini hukuman tidak lagi dilakukan, melainkan siswa dan kita pendidik mencari solusi dari permasalahan yang terjadi secara bersama-sama. Dengan demikian, siswa akan lebih bertanggung jawab pada diri mereka. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dengan demikian, ketika aksi ini berhasil maka diharapkan siswa telah memiliki kemerdekaan dalam belajar dan telah melaksanakan disiplin positif di lingkungan sekolah dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sehingga mereka terbiasa dan senantiasa dilaksanakan baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat, yakni sebagai upaya untuk membudayakan disiplin positif bagi siswa sebagai landasan mereka untuk hidup di masa kini dan masa yang akan datang, sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal positif dalam hidup mereka. Tolak ukur. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi di sini tidak lagi adanya hukuman. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka konsekuensinya mereka sudah tahu. Siswa sudah tahu apa yang harus mereka laksanakan, apa yang harus mereka kerjakan ketika keyakinan kelas yang mereka sepakati dengan wali kelas mereka langgar. Sehingga dalam hal ini besar harapan untuk menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan sikap disiplin positif bagi siswa agar dibudayakan di kehidupan mereka hari ini dan hari esok. Tolak ukur ini adalah sebagai parameter keberhasilan aksi nyata yang dilakukan. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan meliputi 4 hal. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi terkait pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan tentang segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau,
merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam hal ini tentunya diperlukan bantuan, dukungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian, dukungan yang diperlukan juga yaitu dari orang tua atau wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Karena orang tua merupakan madrasah utama bagi siswa, sehingga apa yang mereka lakukan atau budaya positif yang telah dilakukan di rumah akan sangat berpengaruh pada pola atau perilaku siswa nantinya ketika mereka sudah berada di luar lingkungan rumah, seperti di lingkungan sekolah. Sehingga dukungan atau koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid sangat dibutuhkan demi terwujudnya disiplin positif atau budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh-contoh dokumentasi kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah dilakukan, serta video tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dalam rangka seminar diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Lailatul Munawaroh SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Sapa. Alhamdulillah, untuk memperlancar jalannya seminar ini, intinya saya jelaskan, diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator, perkenalkan dulu, nama saya Suatu Serifah SAG, sebagai guru PAI di SMP 1 Karangpenang. Kemudian saya kasihkan kepada pemateri Ibu Lailatul Munawaroh untuk membacakan hasil materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Bila, serta Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Purwanto, serta segenap Dewan Guru dan staf TU yang berkenan hadir di pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, pada kegiatan ini tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun itu, cuma di sini hanya sharing pemahaman tentang apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu menuntun murid dengan segala kodrat yang ada agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi di program pendidikan guru penggerak itu sebelum modul 1.4 ini ada modul 1.1. Di sana diperkenalkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi istilahnya guru itu di kelas sebagai penuntun, fasilitator dan motivator. Jadi pembelajaran itu atau pendidikan itu dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Itu untuk yang menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kebutuhan pokok kita sebagai manusia itu yang pertama kita perlu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini bisa tentang bagaimana kebutuhan kita tentang makanan, tentang sandang, papan, pangan ya, tentang makanan, terus tentang tempat tinggal. Intinya kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi perlu kasih sayang dan perlu juga rasa diterima. Jadi bila kita di suatu kelompok atau misalnya kalau siswa di kelas, mereka perlu diperhatikan kasih sayang ini istilahnya kasih sayang dari seorang guru dan rasa diterima di kelompoknya. Misalnya ada siswa yang minder atau mereka kurang aktif di kelas karena merasa takut dengan temannya, kita harus memperhatikan itu. Yang ketiga, kesenangan. Jadi kita sebagai pendidik harus memperhatikan kesenangan, apa minat, apa bakat siswa.
yang ada di kelas kita. Jadi mereka harus senang. Jadi harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan tentram bagi siswa sehingga mereka bisa senang untuk berangkat ke sekolah dan belajar. Terus yang keempat, kebebasan. Jadi siswa kita harus merasakan kebebasan, istilahnya kalau yang sekarang itu yang merdeka belajar. Jadi mereka diberi kebebasan berekspresi, mengeksplor kemampuannya atau memilih bakat minat sesuai yang ada pada diri siswa. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini mereka diberi tantangan atau diberi kebebasan untuk misalnya menguasai suatu materi atau tentang suatu hal di kelas sehingga mereka lebih percaya diri dan mandiri. Untuk berikutnya, karena terkait dengan budaya positif atau hal-hal yang terjadi, kebiasaan yang terjadi di sekolah. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus mengenal ini, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Penghukum di sini sifatnya satu arah. Jadi dari sisi guru saja, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Misalnya kalau siswa melanggar, mereka langsung dijewet atau dijemur. Nah, itu sifatnya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah di sini, siswa itu nantinya efeknya ke siswa itu akan merasa dia itu kecewa. Nah, dia itu merasa bersalah atas yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah teman. Ini posisi ketiga dari posisi kontrol. Di sini guru mengayomi, menjadi teman bagi siswa. Sedangkan posisi keempat di sini adalah pemantau. Pemantau di sini misalnya ada siswa yang terlambat 15 menit masuk kelas sehingga nantinya di akhir pembelajaran mereka harus tinggal di kelas tetapi gurunya ditungguin. Mungkin ini sering terjadi ya Bapak Ibu, guru menunggu siswa yang terlambat itu di kelas sambil mereka mengerjakan tugasnya. Itu istilahnya pemantau. Sedangkan posisi kontrol yang paling tinggi atau paling efektif itu adalah manajer. Nah, manajer di sini sifatnya sudah paling efektif mengatasi permasalahan siswa. Jadi di manajer ini siswanya kita tanyakan dulu kenapa melakukan itu, terus apa dampaknya bagi mereka. Nanti solusinya dilakukan bersama antara siswa dan guru. Dan ini adalah posisi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan siswa. Untuk berikutnya, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ini istilahnya kalau dari kemarin mungkin peraturan kelas. Jadi setiap guru pasti punya peraturan kelas. Nah, di sini berisi nilai-nilai yang mengacu pada prinsip-prinsip mulia dengan unsur nilai kebajikan universal menuju pelajar Pancasila. Nah, ini kemungkinan dari kemarin kita sudah melaksanakan. Bapak Ibu guru punya kesepakatan di pelajaran, misalnya di pelajaran IPA ada kesepakatan kalau tidak mengerjakan tugas harus bagaimana. Nah, itu yang dilaksanakan. Nah, karena tadi keyakinan kelas, nah semua antara yang dilakukan kita di sekolah tentang budaya positif itu adalah tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 6 aspek. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi tujuannya budaya positif itu adalah untuk mewujudkan ini, profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu lagu ini? Pelajar Pancasila ini ada lagunya. Mungkin untuk kita biar tidak tegang ya Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu ini dulu. 1
2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, itu untuk menyikakan ya sebagai briefing kita hari ini. Untuk berikutnya saya lanjutkan. Tadi sampai profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk berikutnya nih dari nilai-nilai kebajikan dari budaya positif yang ada di sekolah. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan universal menurut Ibo. Menurut Ibo, Primary Years Program atau PYP, sikap murid atau toleransi murid itu meliputi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini mungkin setiap hari kita dalam pembelajaran sudah melaksanakan atau membiasakan nilai-nilai kebajikan ini. Namun di sini kita mari kita lebih meningkatkan lagi, terutama yang rasa hormat. Ya, karena ini merupakan seperti yang tadi ini adalah etika atau etika yang paling apa ya namanya ya, paling efektif atau paling dilihat oleh masyarakat nantinya. Untuk berikutnya terdapat 9 pilar karakter. Nah, di sini menurut Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, di sini termasuk pada tadi aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang tadi ada juga di aspek profil pelajar Pancasila. Kejujuran, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Semua nilai-nilai kebajikan universal ini yang perlu kita biasakan. Mungkin di sini sudah terbiasa, sudah ada semua ini, namun kita lebih tingkatkan lagi agar terwujud apa yang dicita-citakan pendidikan di negara kita ini, yaitu mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, untuk berikutnya, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 jenis motivasi menurut Ian Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan yang pertama itu perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Untuk poin 1 dan 2, ini merupakan motivasi eksternal. Jadi misalnya kita melihat anak didik kita di sekolah, ditanya kenapa kok berangkat sekolah, mungkin mereka yang kebanyakan kalau ditanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau mereka tidak berangkat sekolah, maka dimarahi oleh orang tuanya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya, kalau mereka berangkat sekolah, maka akan mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Sedangkan poin ketiga, ini merupakan motivasi internal yang memang berada dalam diri seseorang. Jadi memang mereka ingin belajar, memang sungguh-sungguh ingin belajar, jadi keinginan dari dalam diri mereka. Selanjutnya, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi merupakan upaya membantu siswa memperbaiki diri agar kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Dan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah restitusi. Di sini ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkah pertama, menstabilkan identitas. Mungkin kalau misalnya ada siswa kita yang melanggar, kita tanyakan dulu apa yang dia langgar, mengapa hal itu dilakukan. Terus kemudian melakukan validasi tindakan. Di situ ada contoh kalimat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau dengan kalimat kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini keyakinan kelas seperti yang di awal saya sampaikan. Jadi misalnya di kelas 8 sudah ada keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan siswa. Jadi di sini di segitiga restitusi, guru tidak lagi menghukum, tetapi mencari solusinya bersama dengan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalaupun ada konsekuensi, maka itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi yang sudah disepakati antara siswa dan guru. Nah, ini contoh kasus praktik segitiga restitusi. Ini yang dilakukan pada salah satu kelas 8. Apa yang terjadi? Iya Bu, kemarin pada jam istirahat saya main bola di dalam kelas, tapi tidak sengaja mengenai kepalanya Sista, dan tidak sengaja pula saya menendang tempat sampah di kelas. Kamu main bolanya di kelas sendirian? Iya Bu.
informasi yang mau kamu tambahkan? Saya tidak bermain-main bola, Bu, hanya menendang-nendang saja dan tidak bermaksud untuk merusak tempat sampah. Tapi tidak sengaja. Baiklah, di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah. Di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan ini ada alasannya ya. Pasti asik ya bermain di dalam kelas tanpa panas pula. Iya, Bu. Ya, itu bisa melihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kalau melakukan ini merugikan orang lain, sehingga kamu dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang kelas dan keyakinan sekolah. Kita, apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Tidak, Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang itu tanpa merugikan orang lain. Menurutmu? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Adakah yang ingin kamu perbaiki untuk kejadian ini? Iya, Bu. Saya akan meminta maaf kepada Nastuta dan saya akan mengganti tempat sampah yang rusak serta tidak bermain-main bola ataupun semacamnya lagi. Baiklah, Ibu menghargai langkah kamu berikutnya. Tetaplah menjadi yang terbaik buat dirimu dan orang lain. Siap, Bu. Dan Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamu tidak masuk saja pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang bisa dibantu apa yang terjadi? Kamu berada dalam masalah sekarang? Iya, Bu. Baiklah, Ibu di sini mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Saya takut dihukum dan saya tidak berani masuk kelas. Ya, Ibu mengerti alasan kamu tidak masuk kelas, tetapi yang kamu lakukan ini merugikan dirimu sendiri. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan, contoh-contoh yang sudah dilaksanakan di kelas. Nah, foto ini adalah foto ketika pembuatan keyakinan kelas, ini kesepakatan antara siswa dan guru. Untuk keyakinan kelas 8, datang tepat waktu, menghargai orang lain, menghargai hak milik orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga fasilitas kelas. Nah, ini contohnya kegiatan penerapan budaya positif setelah tadi membuat kesepakatan. Jadi konsekuensi yang akan dilakukan oleh siswa yang terlambat itu untuk kelas 8 untuk pelajaran IPA itu sepakat apabila mereka datang terlambat
Jadi 10 menit setelah jam pelajaran dimulai, maka mereka harus membaca 3 surat dari Al-Quran, yaitu surat-surat pendek yang ada di juz amma. Nah, ini foto kegiatannya, konsekuensi yang dilakukan oleh salah satu siswa yang terlambat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari pemateri dari Ibu Laila Munawwarah SPD, di mana kita sebagai pendidik harus punya posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan masalah anak yang nakal. Apakah kita boleh menghukum anak yang nakal? Sedangkan kalau kita tidak hukum itu anak tersebut akan nakal. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Arif Hidayat. Tadi, apakah kita boleh menghukum untuk siswa yang nakal? Tadi sudah dijelaskan begini, menghukum itu ada, boleh dilakukan, tetapi sebelumnya garis besarnya ini, kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi kita harus membuat kesepakatan antara kita dan siswa. Misalnya, kalau ada yang membawa HP, nanti konsekuensinya apa? Jadi kita sepakat antara siswa dan guru sepakat apa yang akan menjadi konsekuensi. Jadi istilahnya bukan menghukum. Karena gini, kalau menghukum itu sifatnya satu arah dan itu bisa verbal atau bisa fisik. Dan itu biasanya kalau menghukum itu menyakiti. Sedangkan kalau konsekuensi itu tidak, karena siswa sudah tahu kalau melanggar itu, oh berarti ini konsekuensinya nanti. Jadi di budaya positif ini ada istilah segitiga restitusi. Guru tidak lagi diperbolehkan menghukum, tetapi kalau melaksanakan konsekuensi ini kita sepakat antar siswa dan guru. Kalau melanggar, misalnya seperti tadi yang saya contohkan, terlambat 10 menit atau terlambat di jam pelajaran, nanti konsekuensinya membaca surat pendek di Al-Quran sebanyak 3. Itu sudah diketahui, jadi sudah sepakat antara siswa dan guru. Jadi istilahnya bukan lagi menghukum, tetapi siswa sudah tahu itu konsekuensi. Kalau menghukum yang sifatnya menyakiti itu sudah tidak lagi diperkenankan. Tapi kalau konsekuensi itu diperbolehkan. Begitu. Demikian tadi jawaban dari pemateri. Mungkin ada sanggahan dari Bapak dan Ibu guru yang lain mengenai jawaban dari pemateri, silakan. Atau penanya kurang puas, silakan Bapak. Berarti kalau misalkan di sekolah itu ada kontrak belajar, kita sama siswa itu enak ya berarti. Kalau misalkan ada siswa yang telat, disuruh berdiri. Kemudian kalau ada yang melanggar lebih dari satu kali itu boleh dihukum yang lain. Iya, begini Bapak. Jadi di awal pelajaran seperti kita waktu kuliah ya, biasanya itu ada kontrak belajar. Nah, jadi keyakinan kelas yang tadi dibuat itu fungsinya untuk itu. Jadi di awal pembelajaran, di awal semester, atau kita membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, kalau sudah disepakati, boleh itu dilaksanakan karena itu sudah terjadi kesepakatan antara kita dan siswa sudah tahu konsekuensi yang akan dilaksanakan oleh mereka jika melanggarnya. Namun kalau kita menghukum, nah itu yang kita kurangi, itu tidak diperkenankan. Itu kalau yang di sini Pak, di budaya positif tentang segitiga restitusi. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi menurut pemateri bahwasanya jangan menghukum siswa secara fisik biar tidak melukai. Jadi hanya
guru tidak boleh menghukum menurut segitiga restitusi, tapi kita cari solusi dulu, itu kata pemateri. Mungkin itu yang jawaban dari penanya pertama. Silakan Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan lain. Bagaimana kalau tingkat kesalahannya Berdiri. Bagaimana kalau tingkat kesalahannya lebih tinggi dari yang sudah kita sepakati? Jadi begini Bu, kalau misalnya mereka melanggarnya lebih tingginya itu seperti apa dulu? Contoh, misalkan ada salah satu siswa yang keluar dari sekolah, keluar dari sekolah, atau nggak ikut pada jam pelajaran. Ya, jadi kita melihat itu di jam pelajarannya guru apa? Misalnya guru bahasa Indonesia. Apa kesepakatan antara guru bahasa Indonesia dengan siswanya? Atau kita melihat lagi lebih luas karena itu lingkungan sekolah. Jadi sekolah kita membuat keyakinan sekolah. Jadi kalau lebih luas lagi berarti bukan tingkat kelas, tingkat sekolah. Jadi kita harus punya keyakinan sekolah dan itu kita sepakati antara semua warga sekolah. Guru, staf TU, karyawan atau penjaga sekolah dan juga melibatkan siswa. Jadi kita harus punya keyakinan. Kalau sifatnya itu masih melanggar tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, berarti kan sudah ada konsekuensi tertentu. Jadi di kelas ada keyakinan kelas dan yang lebih luas ada keyakinan sekolah. Jadi kita harus membuat keyakinan dulu, istilahnya kesepakatan, begitu. Sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, begitu. Silakan. Mau bertanya? Berkelanjutan dari apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bu Mas Dipak, ya, mengenai kesepakatan, kemudian dijawab oleh pemateri bahwasanya ada keyakinan sekolah. Nah, di sini saya rasa perlu adanya atau melibatkan wali murid. Ya. Sebab kalau kesepakatan untuk sekolah tanpa mengetahui atau mendapat persetujuan dari wali murid, juga ini nanti efeknya dari wali murid itu sendiri. Siswa bisa menerima, mungkin wali murid yang tidak bisa menerima terhadap sanksi konsekuensi tadi. Jika mungkin perlu mengundang wali murid untuk ikut menyetujui kesepakatan keyakinan tadi. Itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bapak Edi. Ya betul, memang kalau untuk kesepakatan kelas cukup antara guru dan siswa. Untuk kesepakatan atau keyakinan sekolah kita melibatkan tidak hanya warga sekolah, ada komite juga yang harus tahu dan juga kita harus mengundang wali murid. Nah, jadi kalau tingkatannya sudah di luar tingkatan kelas ya Ibu Mas Rifa tadi, kita mengacu pada keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Kalau semua sudah disepakati, nah maka kita tinggal melihat pelanggaran siswa itu masuk yang bagian mana begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Guru. Cuma tambahan lagi mengenai kesepakatan sekolah itu cakupannya soalnya pasti lebih luas. Beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan hanya antar guru itu. Jadi hal apa yang dirasa oleh seorang guru dengan guru yang lainnya mungkin beda. Ya, ada yang mungkin satu guru itu siswanya tidak pernah mau ikut pelajarannya, ada yang telat, ada yang rame atau bagaimana, beda-beda. Jadi situasinya antara guru yang satu dengan yang lain beda. Nah, tapi kalau kesepakatan sekolah itu mencakup banyak hal.
dari keluhan-keluhan masing-masing guru itu mungkin bisa nanti dijadikan sebagai suatu kesepakatan sekolah. Sehingga karena banyak hal itulah yang wajib ya, boleh dibilang wajib melibatkan wali murid maupun komite sekolah. Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru yang mau bertanya lagi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwanto atas pertanyaannya. Apa kaitan antara kebutuhan dasar manusia dengan perilaku? Tadi dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak. Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa kaitannya dengan perilaku? Jadi itu sangat erat kaitannya. Ketika misalnya contoh saja di kelas, ketika ada siswa yang merasa tidak diterima oleh kelompoknya, maka akan berdampak pada perilaku siswa tersebut. Jadi misalnya ada satu siswa tidak senang pada mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, maka dia akan bersikap acuh tidak acuh atau malas-malasan dalam mengerjakan tugas bahasa Inggris. Jadi jika salah satu kebutuhan dasar tadi, ya, kebutuhan dasar manusia tadi tidak dipenuhi, nah ini ya, ketika salah satu ini tidak dipenuhi atau tadi kesenangan contohnya pada pelajaran bahasa Inggris, maka dia juga sikap siswa tersebut di kelas akan kurang aktif dalam pelajaran. Atau contoh lain misalnya kebebasan. Jika siswa kita mengajarnya misalnya menuntut, bukan menuntun ya. Misalnya kita menuntut siswa harus paham dengan A. Maka mereka akan bosan. Mereka tidak akan merasakan kemerdekaan di sana. Nah, makanya ini akan berpengaruh pada perilaku. Bisa saja siswa itu akan memberontak pada guru karena dia merasa dikekang. Jadi di sini 5 kebutuhan dasar ini harus kita perhatikan. Kenapa? Agar pembelajaran di kelas terjadi suasana yang kondusif, menyenangkan, dan nyaman sehingga siswa merasa belajarnya itu merdeka dan bisa kreatif dan mandiri. Mungkin begitu Bapak jawabannya dari saya. Baik, terima kasih. Pak ini berwaktu kurang. Begini ya, saya ingin menambahkan karena perilaku apa saja ya, apakah itu dalam hal belajar, dalam hubungan dengan orang lain, dalam berkomunikasi, dalam berusaha, itu kan perilaku kita sendiri. Nah, dari perilaku kita itulah nanti kebutuhan dasar yang kita harapkan, yang ingin kita raih itu bisa kita peroleh. Kalau perilaku kita baik, usaha kita baik, hubungan dengan orang lain kita baik, maka insya Allah kebutuhan dasar yang kita inginkan akan kita peroleh dengan baik. Jadi ada apa? Imbal balik. Jadi saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Jadi iya memang betul tadi. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada perilaku kita manusia ya. Perilaku kita dalam kehidupan kita dan di lingkungan kita. Jadi kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini.
Mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya silakan. Pada posisi kontrol tadi, yang poin kelima yaitu manajer. Tadi Bu Lela sudah menjelaskan tentang manajer pada posisi kontrol yang nomor 5. Kenapa? Alasannya pada posisi manajer ini disebut bisa mengatasi masalah yang paling efektif. Ya, terima kasih Bu Mas Rifa. Kenapa saya menyebutkan posisi manajer adalah posisi paling efektif? Karena begini, di manajer ini sudah tidak lagi yang namanya hukuman, tidak lagi membuat merasa bersalah, tetapi di manajer, ketika guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer, maka dia ketika menghadapi siswa yang bermasalah, dia akan melaksanakan tahapan sebagaimana segitiga restitusi tadi. Jadi dia menstabilkan identitas dulu, menanyakan ke siswa kenapa dia melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu dia menanyakan lagi apa alasannya atau mengapa dia melakukan hal itu. Nah, setelah itu ditanyakan lagi apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah ada. Biar tidak tegang ya Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu ini dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagunya, Bu. Paham ya Pak ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya di diseminasi pemahaman modul 1.4. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Demikian acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Dan dokumentasi ini adalah proses kesepakatan keyakinan kelas antara wali kelas dan siswa. Jadi harapannya ke depan sudah tidak ada lagi hukuman yang terjadi pada siswa, namun yang ada hanyalah konsekuensi karena semua sudah disepakati apa yang akan dilakukan ketika suatu keyakinan kelas itu dilanggar oleh siswa, dan mereka sudah tahu konsekuensi yang akan mereka laksanakan setelah keyakinan kelas yang dibuat jikalau suatu waktu mereka melanggarnya. Demikian aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat.